Otan, sudah siap bertualang denganku? Aku adalah si burung hantu jenis Tito Alba. Banyak orang mengenalku dengan sebutan Serak Jawa. Yaps, sesuai nama lokalku. Aku banyak terlibat di kehidupan masyarakat Pulau Jawa. Salah satunya di Tuban, Jawa Timur. Di sini aku sering dimanfaatkan untuk membantu sektor pertanian warga. Hati-hati sob, jangan-jangan selama ini kamu hanya dimanfaatkan saja. Oh, tentu tidak, Tan. Para pecinta burung hantu dan warga di sini sangat baik kok. Ini buktinya. Aku dibuatkan sangkar kecil yang diletakkan di atas sawah. Bagus kan rumahku? Bisa dibilang ini adalah rumah subsidi dari masyarakat, Tan. Dan sebagai gantinya, kami akan membantu menangkap hama di sawah mereka, seperti si tikus sawah. Walah, ternyata kamu bukan dipelihara ya sob. Berarti kamu dan warga Tuban itu sama-sama diuntungkan. Kalau begini Otan sih yes. Satu lagi, Tan, saking berjasanya aku, di daerah ini ada larangan untuk memburuku. Siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Beruntungnya aku, Tan. Oh iya, saat aku lahir, orang tuaku sering meninggalkanku di sarang demi mencari makanan. Nah, karena tanpa pengawasan, tak jarang aku dan anakan Tito Alba lainnya terjatuh ketika mencari ibu kami. Tapi malangnya, banyak dari teman-temanku yang akhirnya patah sayap hingga mati. Nah, melihat kondisi seperti ini, para komunitas pecinta burung hantu berinisiatif untuk memungut dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Dan saat sudah cukup umur, aku akan disatukan dengan para betina dalam kandang penangkaran untuk dikembangbiakan. Beruntungnya kamu sob. Eits, ngomong-ngomong, nantinya kamu akan dikembalikan ke asalmu kan? Betul, Tan. Saat nanti dewasa kelak, aku akan kembali dilepas liarkan ke alam. Terus kalau sudah dilepas, apa kamu masih punya insting mencari mangsa di alam sob? Wait, jangan salah, Tan. Skillku menangkap mangsa masih terasah loh. Apa perlu aku tunjukkan aksiku? Pasang mata baik-baik dan jangan berkedip ya. Benar-benar gak menyangka. Ternyata kamu keren banget sob. Terbang dengan senyap, sampai-sampai si tikus sawah tidak sadar keberadaanmu. Yap, aku memang berbeda dengan burung predator lain yang mengandalkan kecepatan. Karena aku ini adalah si ahli berburu dalam senyap. Fakta yang satu ini si Otan gak bisa membantah. Bahkan keheningan kamu ini hanya 18 desibel saja. Yang artinya jauh lebih rendah dibandingkan burung lain. Cakep! Kesenyapan ini semua tidak terlepas dari susunan bulu kutan. Suara yang timbul saat aku mengepak teredam baik oleh bulu dan jumbai-jumbai halus di sayapku. Ada struktur seperti sisir yang mengatur aliran udara, sehingga suara yang keluar pun jadi sangat tenang. Nah, cara terbangku yang hening ini membuat mangsa tidak sadar saat aku menghampirinya. Dan bams! Seketika mangsa sudah di cengkramanku. Gak salah kan kalau aku dijuluki sebagai burung yang bisa berburu dalam senyap? Suara yang senyap, kepakan sayap sobat Otan ini juga minim udara, sehingga tidak menimbulkan angin yang berlebih saat terbang. Tuh, lihat sendiri kan, walau ia terbang di atas kapuk, tapi nggak ada tuh istilah kapuknya berhamburan.
Coba bayangkan Tan, bila aku melakukan penyergapan saat malam hari akan semakin sempurna kan? Bila dibandingkan dengan burung lain seperti merpati misalnya, berbeda jauh Tan. Saat merpati yang melintas dengan jarak yang kurang lebih sama, hamparan kapuknya langsung berhamburan. Terbukti sudah kalau Tito Alba ini penerbang senyap penyergap tanpa suara. Luar biasa. Bukan cuma di timur Pulau Jawa saja teman, tapi di bagian barat pun Sobat Serak Jawa ini punya peran penting dalam membantu warga. Di desa Sindang Ratu Lebak, Banten contohnya, burung hantu Tito Alba ini sangat dijaga dan dilestarikan hampir di setiap rumah petani. Mereka dipelihara untuk menjaga hasil panen dari hama seperti tikus. Kontan 100 deh buat Totan. Di sini bahkan ada tradisi khusus untuk memindahkan rumahku loh Tan. Namanya gotong lewit. Loh, Sob. Itu ada tamu yang tadi undang datang. Hai, kamu tikus. Berani-beraninya kamu mau masuk lewit yang dijaga si Tito Alba ini. Serahkan padaku Tan. Siap! Meski aku adalah hewan nokturnal, tapi bukan berarti saat siang hari kewaspadaanku berkurang. Tuh kan, Otan juga bilang apa? Emang gak kaleng-kaleng kamu Sob menjadi sang penjaga? Bukan cuma di udara, predator dalam senyap juga ada di air. Siapakah dia? Yaps, inilah dia, sang buaya yang suka beraksi tanpa suara. Meski tubuhku besar, tapi aku sangat lihai dalam meredam suara saat memangsa Tan. Aku bisa mengintai dalam senyap sampai buruanku lengah. Aku sangat sabar dan tenang dalam memata-matai mangsaku. Strategi ini aku gunakan sebagai kamuflase sampai-sampai targetku tak sadar akan keberadaanku. Dan ketika ada celah, hap! Mangsa langsung kusergap. Dan kesabaranku berbuah hasil. Karena gigitanku ini sangat kuat, jarang ada mangsa yang terlepas. Walaupun begitu, gigiku ini tidak aku gunakan untuk mengunyah, melainkan untuk mencengkeram dan mengoyak mangsaku. Teman, pendengaran buaya tergolong cukup baik loh. Mereka dapat merespon suara sedikit saja walau pada permukaan air. Selain itu, ia juga mampu merasakan getaran dan perubahan tekanan di dalam air. Itulah juga yang membantu mereka untuk berburu. Tapi Sobat Totan ini gak cuma bisa berburu dalam senyap. Mereka juga bisa agresif saat bersaing dengan buaya lainnya untuk mendapatkan makanan. Beginilah Tan, saat aku dan kawananku ketika berebut mangsa. Aku bersemangat, agresif, dan geragas. Saking semangatnya, aku juga bisa sampai memutar badan. Sikap memutar ini dikenal dengan nama death roll. Tujuan gerakan mengunci mangsa sambil berputar ini aku lakukan untuk mendapatkan bagian makanan. Tapi tenang Tan, jika sudah dapat bagian, aku akan mundur dan cari tempat yang aman untuk makan. Oh iya, keberhasilanku saat death roll sangat didukung oleh gigiku yang banyak dan otot rahangku yang kuat. Gigiku ini sangat banyak, ada sekitar 40 sampai 60 gigi. Kekuatan rahangku pun gak main-main, bisa mencapai 15 kali lebih kuat dari anjing Rottweiler. Luar biasa kamu Sob.